Pernah kepikiran gak sih gimana caranya sistem yang rumit banget kayak data di rumah sakit bisa berjalan mulus? Nah, ternyata di baliknya itu ada semacam cetak biru tersembunyi yang menjaga semuanya tetap teratur. Hari ini kita bakal bongkar cetak biru data di sebuah rumah sakit dan kita lihat bareng-bareng gimana kerangka ini bisa mencegah kekacauan. Coba deh bayangin sebentar suasana di rumah sakit. Ada ribuan data pasien, jadwal dokter yang ruwet banget, stok obat yang nggak boleh salah sedikit pun, sama riwayat medis yang jelas nggak boleh ketukar. Salah dikit aja akibatnya bisa fatal kan? Nah, pertanyaannya, gimana caranya mereka mastiin semua informasi yang saling nyambung ini tetap akurat dan efisien? Apa sih rahasianya? Jawabannya ternyata simpel banget. Sama kayak arsitek yang nggak mungkin bangun gedung tanpa denah atau cetak biru, seorang programmer juga nggak bakal bikin sistem data tanpa rancangan yang jelas. Nah, rancangan inilah yang kita sebut cetak biru data. Yuk kita bedah cara kerjanya sekarang. Oke, cetak biru ini ada nama kerennya, Entity Relationship Diagram, atau biasa disingkat ERD. Gampangnya gini, ERD itu adalah peta visual. Peta yang nunjukin semua bagian penting dari data di sebuah sistem, dan gimana cara mereka semua saling terhubung. Dan ini semua dibikin jauh sebelum ada satu baris kode pun yang ditulis. Keren kan? Sama kayak cetak biru bangunan, ERD ini juga punya komponen-komponen dasarnya. Yuk kita mulai dari fondasinya dulu, yaitu balok-balok penyusun utamanya, yang kita sebut entitas dan atribut. Jadi, langkah paling pertama buat bikin peta ini adalah kita cari dulu semua objek utama yang datanya mau kita simpan. Di dunia data, ini disebut entitas. Anggap aja kita lagi nyari kata bendanya dalam sistem. Entitas ini bisa jadi sesuatu yang nyata, kayak pasien dan dokter, atau sesuatu yang lebih abstrak, kayak janji temu. Nah, kalau di kasus rumah sakit kita, entitas utamanya ya hal-hal yang kebayang lah sama kita. Ada pasien, ada dokter, perawat, kamar, obat, sampai rekam medis. Masing-masing dari mereka ini bakal jadi kotak utama di dalam cetak biru kita. Tempat di mana semua informasi penting bakal disimpan dengan rapi dan terorganisir. Ya, tapi kan cuma punya kotak tulisan pasien doang nggak cukup dong. Kita kan butuh detailnya. Nah, detail-detail inilah kayak nama, tanggal lahir, atau alamat yang kita sebut sebagai atribut. Atribut ini yang ngasih deskripsi atau ciri-ciri buat setiap entitas. Misalnya nih, untuk entitas pasien, atributnya ya nama, alamat, nomor telepon. Tapi ada satu atribut yang super duper penting, ID_pasien. Ini namanya kunci primer atau primary key, semacam pengenal unik kayak sidik jari digital gitulah. Fungsinya, biar di rumah sakit itu rekam medis Budi Santoso nggak akan pernah ketukar sama Budi Santoso yang lain. Penting banget. Oke, kita udah punya balok-balok bangunannya nih. Sekarang gimana cara nyambunginnya? Disinilah lemnya berperan. Gimana cara entitas-entitas ini saling berinteraksi? Nah, kita akan bahas soal hubungan dan aturan koneksinya. Kalau tadi entitas itu kata bendanya sistem, nah, hubungan ini kata kerjanya. Hubungan inilah yang ngejelasin aksinya. Seorang dokter itu ngapain? Ya dia merawat pasien. Terus, seorang pasien menempati sebuah kamar. Garis-garis yang nyambungin entitas-entitas inilah yang bikin peta data kita jadi hidup dan punya cerita. Tapi hubungan ini nggak bisa asal-asalan, mesti ada aturan mainnya yang jelas. Aturan inilah yang disebut kardinalitas, yang intinya ngejawab satu pertanyaan krusial, berapa banyak? Misalnya nih, satu dokter bisa nanganin berapa banyak pasien, atau satu pasien bisa nempatin berapa banyak kamar dalam satu waktu. Umumnya ada dua aturan main yang sering kita temui. Pertama, satu ke banyak. Contohnya, satu kamar rawat inap bisa menampung banyak pasien, atau satu dokter bisa merawat banyak pasien. Kedua, banyak ke banyak. Banyak pasien bisa diresepin banyak jenis obat. Dan sebaliknya, satu jenis obat bisa dikasih ke banyak pasien. Aturan-aturan inilah yang jadi logika inti dari keseluruhan sistem. Oke, entitas, atribut, hubungan, aturan. Kedengarannya teknis banget ya. Terus buat apa sih kita repot-repot bikin ini semua? Apa untungnya di dunia nyata? Nah, ini dia jawabannya. Pertama, cetak biru ERD ini bikin desain yang tadinya rumit jadi jauh lebih simpel dan jelas. Kedua, ini menjaga integritas data biar nggak ada lagi tuh data yang aneh, salah, atau nggak konsisten. Dan yang paling penting, ini ngebangun fondasi yang kokoh.
Jadi sistemnya nanti gampang buat dikembangin di masa depan tanpa harus ngerombak semuanya dari awal. Ada kutipan bagus nih yang ngejelasin kekuatannya. Maksudnya gini, dengan ERD kita bisa fokus dulu bangun kerangkanya. Kita pastiin semua data dan hubungannya udah benar, tanpa harus pusing dulu mikirin nanti proses pendaftaran pasien atau cara ngasih resep obatnya bakal gimana. Fondasinya dulu yang dikuatin, baru prosesnya. Jadi pada akhirnya, inilah intinya. ERD itu bukan sekedar diagram teknis buat programmer. Ini adalah jembatan. Jembatan yang mengubah informasi yang berantakan di dunia nyata menjadi sebuah sistem digital yang rapi, logis, dan yang paling penting, bisa kita andalkan. Nah, jadi lain kali kalian pesan barang online, streaming film, atau bahkan pas data absen di kantor kalian kerekam, inget deh, di belakang itu semua hampir pasti ada cetak biru data kayak gini yang lagi kerja. Coba deh pikirin lagi, sistem apa lagi ya di sekitar kalian yang diam-diam diatur pakai sebuah ERD?